Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersemuka lewat virtual ini ya, virtual fasilitas yang seadanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya untuk orang tua, dan juga kalian semangat belajar dengan segala keterbatasan yang ada ya. Jadi belajar itu tidak hanya ketika disuruh Pak Guru, tetapi kalian bisa mandiri untuk belajar seperti itu. Baik anak-anak yang hebat luar biasa, alhamdulillah Pak Guru senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian, walaupun hanya terlihat di kamera ya. Oh, ini sudah datang Ridho ya, Mas Pano. Alhamdulillah, berarti Pak Guru muridnya sudah lengkap belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kurang 2 ya. Rahel sama siapa Mas Pano yang belum ada ini? Oh, Rahel sudah ada. Rahel sudah ada. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini saya foto dulu untuk presensi. 1, 2, diabani dulu. 1, 2, 3. Anak-anak yang hebat luar biasa, mari kita awali dulu pertemuan hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 ya, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya ini Pak Guru sampaikan dahulu, ini untuk Zoom-nya ini tidak banyak mengeluarkan data, beda dengan ketika kalian main game ataupun nonton YouTube. Ya, jadi Pak Guru harapkan tetap memaksimalkan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Oh ya, sebelumnya suaranya Pak Guru bagaimana? Sudah jelas apa belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, Pak Guru akan mulai dengan share screen dulu ya. Nah. Oke, kemarin waktu malam minggu Pak Guru berikan soal macam ini ya. Kelihatan nggak di kameramu? 3 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Benar atau salah? Ini kemarin yang banyak salahnya ya. Hanya 1 orang kayaknya yang betul. 3 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Beda apa? Benar apa salah? Oke, kalau belum yang benar, Pak. Benar. Kenapa benar, Mas? Yang jawab tadi siapa tuh? Siapa? Pak Wawa, Pak Vano, Pak Farel. Ini caranya, ya. 3 kali 8. Berapa 3 kali 8? 3 kali 8 berapa? Halo. 24. 24. Terus 6 kali 4 sama dengan berapa? 6 kali 4. 24. 24. Berarti jawabannya sama. Jadi 24 sama dengan 24. Benar atau salah? Benar, Pak. Iya, benar. Oke. Itu ya. Itu pembahasan kemarin yang banyak salahnya, yang lainnya tidak perlu dibahas. Hari ini kita akan mempelajari ini ya, yaitu pendalaman materi tema 1, selamatkan ibu kita. Tema 1, pembelajaran 2. Subtema 2 ya, hewan sahabatku. Nah, kalian lihat gambarnya, gambar apa itu? Gambar apa ini? Gambar ayam bertelur. Nah, siapa yang punya ayam di rumah? Saya, Pak. Ya, nah,
Yang pertama adalah kita akan mempelajari tema 1 subtema 2, yaitu muatan IPA. Ini tentang perkembangbiakan hewan ya. Nah, hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, caranya bagaimana? Itu ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara apa itu? Mas Panu dibaca. Dengan cara bertelur ya. Bertelur. Atau ovipar. Nah, ini cara Kedua melahirkan hewan. melahirkan. Ini yang pertama adalah dengan cara bertelur. Bertelur itu namanya ovipar ya, ovipar. Kemudian Ovipar. yang kedua dengan cara melahirkan atau dinamakan juga dengan apa ini, Mas Farel? Ovipar. Ya, vivipar. Ya, ini kamu tulis ya, penting ini. Nanti biasanya kalau tes ada. Vivipar ya. Kemudian yang ketiga adalah bertelur, kemudian juga melahirkan. Apa istilah lainnya? Yaitu ovovivipar. Jadi bertelur dan melahirkan. Apa ya nanti ya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Nah, yang pertama tadi ovovipar ya. Ovipar, teling-teling. O itu kayak ndok, ada ndoknya itu, ada telurnya itu. Ini ya. Itu namanya ovipar. Nah, hewan-hewan bertelur memiliki beberapa ciri. Cirinya apa saja? Nah, ini adalah, coba perhatikan. Tidak punya daun telinga. Tidak punya daun telinga ya. Ayam, unggas, itu tidak punya daun telinga. Kemudian yang kedua adalah mengerami telurnya, dirami ya. Itu adalah ciri dari hewan yang bertelur. Contohnya apa? Burung, ikan, Burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, ini kalau ular. ular juga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang hewan-hewan yang melahirkan itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yaitu memiliki daun telinga. Terus apa lagi? Tubuhnya ditutupi bulu atau rambut. Contohnya apa saja Mbak Wawa? Contoh hewan yang melahirkan? Kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Itu dinamakan vivipar ya. Vivipar. Kalau yang bertelur tadi ovipar. Sekarang ada juga perkembangan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut juga dengan ovovivipar. Gabungan dari bertelur dan beranak atau melahirkan itu namanya ovovivipar ya. Nah, khusus untuk hewan ini tidak memiliki ciri khusus. Tetapi bisa kita lihat contohnya adalah apa? Yang beranak, yang bertelur dan beranak. Nah, ikan hiu. Terus apa lagi? Kuda laut. Kuda laut. Terus platypus. Ya. Nah, ini contoh gambar kuda laut. Ini bertelur dan melahirkan. Oke, sekarang kamu lihat pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Siapa yang orang tuanya pekerjaannya seperti di gambar ini? Ada tidak? Ada, Pak. Ya, Mas Papa, siapa tuh? Mas Pano ya? Farel ya? Nggih.
Sama. Siapa lagi yang orang tuanya bertani di sawah? Cuma Farel saja. Pak Guru juga orang tuanya juga sama ya, bertani. Nah, tapi di daerah sana Sukoboyo. Sukoboyo itu 4 km dari Sloguimo. Ya, juga bertani. Nah, coba Mas Farel kamu baca. Ini kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Ya, terus lanjutkan. Mbak Wawa. Masyarakat biasanya menyelesaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oh ya, terus Mbak Rahel. Oleh karena itu masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Nah, terima kasih ya. Jadi biasanya mata pencarian itu disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Nah, misalkan di sekitar itu banyak banyak lahan pertanian, biasanya bertani. Kalau di laut jadi nelayan dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kawasan ini terletak di negara Thailand ya. Menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ini kira-kira apa ini? Bertani. Iya, bertani, tepat sekali. Bercocok tanam ya, sama dengan kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ide pokok dalam teks laporan. Kemarin kalian sudah belajar ya, ketika Pak Guru beri video itu, ternyata sudah banyak yang mengirim, tapi ada juga yang tidak mengirim. Tidak ada yang WA Pak Guru ya. Nah, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok itu adalah apa, Mbak Safa? Gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Oke, terima kasih. Terus Mas Algosi, ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Iya. Terus apa lagi ya? Ridho, suaranya Ridho belum ada nih. Ridho, saat mendengarkan laporan, mana Ridho suaranya kok nggak ada? Farel, Ridho tadi kemana Rel? Nggak tahu Pak. Tadi ke rumahmu kayaknya? Enggak. Ke rumahnya Vano ya? Vano masih gabung nggak ini? No, Vano? Oh, udah nggak ada. Nggak apa-apa. Barangkali bisa gabung lagi ya. Nah, anak-anak, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Jadi, misalkan ada sebuah kalimat, ya, seperti ini. Hiu martir oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu memang seperti martil, nah kayak gini ya, martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini berproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Mamalia itu melahirkan ya. Namun bedanya, jika anak hiu martir setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Wah. Ini kalimat utamanya ada di awal ya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat.
Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah hiu martil hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Itu. Nah, sekarang kita mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan apa ini? Kepala banteng, Pak. Kepala banteng, ya. Yaitu mengandung makna bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat. Dan mengutamakan musyawarah. Musyawarah itu adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah harus kita musyawarahkan, ya. Itu dilambangkan dengan sila keempat. Bunyinya bagaimana sila keempat? Ini ada yang orek-orek. Ini Pak Guru ini. Ika baru datang ini, Ika. Yang dihapus enggak ini ya? Bentar. Ada coretannya. Tak keluarin dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, anak-anak, sila keempat bunyinya bagaimana? Pakai Kerakyatan yang Yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, itu ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat itu ada 5 setidaknya ya. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus, mengutamakan musyawarah. Pokoknya intinya tentang musyawarah itu sila keempat. Melaksanakan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sekarang kita ke SBDP. Wah, cepat sekali ya, nggak apa-apa. Yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Nah, patung itu disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ya, ada tekniknya, ada beberapa macam. Siapa yang sudah pernah membuat patung dari tanah liat? Atau membuat mainan dari sabun? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara membutsir, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memahat, dipahat. Yang ketiga mencetak, dan yang keempat adalah dengan dikonstruksi. Nah, ini contohnya. Ini contoh membuat patung dengan cara memahat, dipahat ya, ditatah. Ini membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan itu biasanya dari pahat, dengan pahat dan juga palu untuk memukul itu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Ini tekniknya ada 4 ya. Membutsir, memahat, mencetak, dan apa? Konstruksi. Di kelas 5 sudah diajarkan loh, membutsir itu apa? Membutsir itu loh, kamu ngemplek-ngemplek tanah liat atau selem atau apa satunya lagi tuh. Yang apa bawah? Plastisin ya. Membentuk bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, koran itu namanya membutsir. Kalau memahat tadi sudah jelas, mencetak juga dicetak di pakai alat. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan hewan ya. Tadi perkembangbiakan hewan yang pertama adalah ovipar, yang kedua apa? Vivipar.
Apa? Melahirkan. Itu apa tuh yang gue? Embrio tumbuh di dalam tubuh atau di dalam rahim ibunya. Sekarang contohnya ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Terus yang ketiga adalah ini ikan apa, tahu nggak ini ikan apa? Pari. Iya, ikan pari ya. Ikan pari dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Jadi embrionya itu tumbuh di dalam telur, disimpan dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Ini maksudnya paham kan? Ovipar itu bertelur dan melahirkan itu bukan artinya telurnya keluar terus melahirkan, bukan, tapi dilahirkan di dalam tubuh induknya. Jadi setelah ngerami di dalam tubuh ya, setelah waktunya menetas, ditetaskan di dalam tubuh baru dikeluarkan. Nah, ini sekarang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kalau membuat peta pikiran harus membaca dengan seksama, kemudian mencatat kata kuncinya apa saja, terus membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Oke. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan kata adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Mudah apa enggak? Apa untuk menanyakan sesuatu? Di mana menanyakan Tempat. Kapan menanyakan Waktu. Siapa menanyakan orang. Mengapa menanyakan menanyakan alasan. Mengapa Rito bergabung dengan Vano? Bagaimana menanyakan ada. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Sila keempat itu menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, coba perhatikan contoh pengalaman sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya adalah melakukan musyawarah, mengikuti pemilihan umum, misalkan memilih presiden dan wakil presiden, terus mengikuti pemilihan ketua kelas. Oh ya, kita belum membentuk ketua kelas ya, kapan ya kita bisa ketemu? Mudah-mudahan setelah tanggal 20 bisa masuk, bisa makan bareng, bisa jalan-jalan bareng, bisa bermain ya. Nah, kemudian menentukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Ini kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari fakta. Untuk mencari fakta dalam laporan. Fakta yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Ini contohnya adalah kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara itu memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama yaitu seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh karet, dan tembakau. Nah, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di mana? Negara Brunei Darussalam. Ini adalah gambaran Singapura ya.
Singapura itu lebih maju perekonomiannya di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kenapa? Kegiatan ekonomi Singapura itu bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, ini penerapan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya. Kapas. Betul. Sila kelima bermakna apa? Tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Iya, bagus sekali. Adil dan makmur secara lahir dan batin. Nah, kenapa? Keadilan itu merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia itu menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Oke, ini ya pengamalan sila kelima itu dengan cara sebagai berikut: bersikap adil, menjaga hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai karya orang lain. Siapa yang di sini sudah menabung? Siapa yang punya tabungan? Pasti semuanya sudah menabung ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita harus rajin menabung. Rajin menabung adalah pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ke, hidupkan mic-nya supaya bisa ngomong. Sila kelima, untuk melatih hidup hemat. Macam-macam penyerbukan, itu ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan pacar itu sudah paham. Kalau penyerbukan sendiri, itu serbu sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ya, pada bunga yang sama. Ini satu tangkai jatuh di mana? Kepala putik. Serbu sarinya jatuh di kepala putik dalam bunga itu sendiri, namanya penyerbukan sendiri. Kalau tetangga, serbu sarinya bunga yang ini jatuh ke bunga lain dalam satu tumbuhan. Kalau silang, itu tuh serbu sarinya jatuh ke bunga lain, ya, bunga lain. Kalau pacar itu sudah berbeda bunganya, jenisnya, ya. Itu aja untuk mengingat. Sebelum Pak Guru akhiri, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya ataupun bicara apa, boleh. Ini sudah jam 9:17. Selanjutnya setelah ini kalian silakan melakukan aktivitas seperti biasa, membantu orang tua, istirahat dan sebagainya ya. Yang puasa mudah-mudahan nanti selesai sampai berbuka dan mendapatkan ampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita foto untuk sensi ya. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.